beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu perkenalkan, nama saya Maya Salsa Agustin. Saya Nari Indah. Saya Risma Amelia Putri. Saya Mila Pindah. Di sini kami ingin menampilkan dokumentasi kami, yaitu penelitian di Mall Pelayanan Publik. Yang berjudul Work-Life Balance dan dampaknya terhadap kepuasan kerja pegawai di Mall Pelayanan Publik di Kota Banjarbaru. Ayo saksikan videonya berikut ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Salsa Agustin, mahasiswa Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Tanjari. Terkait pembagian waktu bekerja tadi kan antara rumah dan kehidupan pribadi kan alhamdulillah bisa aja saya bagi kan, karena kalau saya sih berprinsipnya apabila kerjaan di rumah itu kerjaan di kantor itu selesaikan di kantor, kecuali memang sangat-sangat penting. Nah, apabila memang ada kerjaan yang mau tidak mau dibawa ke rumah kan, nah itu saya mungkin ada jam-jam tertentunya kan. Bagi saya sekarang ini kan sudah berkeluarga, Tidak ada kendala ya Pak dalam kerjaan itu walaupun bawa ke rumah. ya alhamdulillah enggak ada. Saya Ibu dengan nama Ibu Anggrek ya Ibu. Sebelumnya untuk diketahui, untuk di Dinas PMPTSP saya hanya pegawai kontrak ya di sini. Jadi pegawai kontrak itu bukan ASN. Nah, jadi pekerjaannya juga tidak terlalu berat ya. Jadi tidak ada tidak ada SKP dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mengatur jam kerja dan lain-lain, kebetulan saya itu juga sebagai koordinator partnership dan juga media sosial di Bahasa Kalimantan Wiki. Kalau teman-teman mahasiswa tahu, itu platform digital untuk memberdayakan suara-suara pemuda di bawah fundingnya Swiss Foundation dan US. Nah, jadi saya juga sebagai itu gitu. Jadi sehari-harinya kita setelah kerjaan kantor, tapi beberapa hal itu biasanya kan bisa dikerjakan sambil di di sosmed kan, karena yang konsep sosmed, terus partnership yang hubungi orang-orang kayak gitu. Kalau sehari-hari juga sebagai ibu, karena saya juga punya anak sekarang sudah kelas 4 SD, harus bisa-bisa bagi diri aja sih. Dari segi keseimbangan ya, keseimbangan itu artinya kan antara kita kerjaan kita dengan yang di rumah, maksudnya dengan kegiatan kita di rumah itu. Kalau menurut aku sih, kalau seimbangannya lebih banyak kerja lebih banyak ke pekerjaan kita. Ya. Karena kalau terhitung dari pekerjaan, kita kerja dari jam, aku berangkat mungkinnya dari setengah 8 sampai jam 3. Dari hitungan itu aja kita udah ke pekerjaannya kan yang lebih anak. Sedangkan di rumah kita pulang istirahat. Nah, nanti ya paling lebih banyak istirahatnya gitu loh. Jadi artinya keseimbangan. Kalau aku sih untuk mendalami untuk antara itu karena kita menyukai kerjaan itu ya masih bisa, nggak masalah sih sebenarnya, karena kan kita juga ada hari libur minggu. Nah, itu aja sih. Cuman kalau buat untuk keluarga sih memang lebih banyak ketemu sama orang kantor daripada orang rumah. SP kan pengaduan ya. Nah, pengaduan sekarang kalau kita lihat range-nya dari itu hampir jarang sekarang yang pengaduan tatap muka. Nah, karena kita punya call center. Nah, call center sekarang, dan kebetulan untuk layanan call center mall pelayanan publik, jadi semua tenar itu masuknya di sana. Nah, jadi di handphone nomor pengaduan layanan yang ada di MPP semuanya bisa by phone kan. Jadi sekarang aman. Dan karena jalurnya online semua. Iya. Sejauh ini Ibu merasa tenang aja atau Ibu merasa kesulitan? Kalau untuk menghandle pengaduan ya sebenarnya aman-aman saja. Biasanya malah karena saya kan kerjanya di admin ya. Biasanya itu kan kalau seluruh pelayanan ini kan
kalau tanpa IT kan itu nggak jalan biasanya ya. Apalagi apabila memang di saat-saat krusial, lagi banyak-banyaknya customer, itu aplikasi mungkin gangguan atau jaringan gangguan. Nah di situ mungkin saya kan sebagai itu mungkin dituntut untuk agar cepat menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila di situ ada desakan-desakan dari mana kan, saya saat ini kan IT sendiri di sini. Mungkin ada juga teman yang membantu kan, tapi nggak full kan dia. Tapi sejauh ini Bapak masih bisa ya menghandle gitu? Bapak masih bisa membagi ke walaupun ya tingkat kesetresannya mungkin ada mungkin, tapi bisa aja diatasi. Karena memang alhamdulillah bisa aja Mbak ya, karena memang pekerjaan ini kan sebagai IT ini nggak murni saya yang menyelesaikan sendiri gitu. Karena kan kadang koordinasi juga dengan instansi-instansi terkait seperti Kominfo kan. Oh iya. Sama nanti mungkin terkait aplikasinya kan ada pihak ketiganya. Untuk nominal salary dari pemerintah untuk semua petugas honorer itu under UMR, yaitu untuk diketahui dulu. Jadi dengan basic orang punya salary under UMR dengan jam pekerjaan yang sampai kemarin akan mohon kita kan bukan dari keuangan yang sedia. Nah, jadi faktor ekonomi itu sebenarnya sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Sebetulnya kan. Jadi beberapa dari pegawai honorer itu kan pasti nyambi bahasanya. Makanya mereka punya kerjaan yang lain. Misal ada yang jadi apa kayak gitu. Tapi selama pekerjaan itu tidak mengganggu jam kerja di MPP sebenarnya aman. Nah, misal seperti saya misalnya, teman-teman yang lain pasti akan ngambil job tambahan. Misalnya kayak ada yang MC, ada yang jadi moderator, ada yang jadi apa seperti itu. Kalau pembantu ya pasti lah, karena kan mereka pasti harus ada kerjasama kan antara yang kami ditempatkan di sini dengan pihak MPP. Masalah aturan-aturan mereka kan karena kita udah ada kesepakatan, mereka punya SOP sendiri, kita juga punya SOP, jadi kita menjalankan apa yang mereka berikan. Yang paling kalau misalnya ada kendala di kantor kami juga, misalnya ada perluan rapat ya di kantor kami sendiri, ya kami koordinasi aja. Jadi sih kalau aturan nggak ada yang artinya nggak ada yang mengekang kami gitu. Kayak call center dulu kita punya 5 lah, sekarang sisa 4. Dan ini kayak dulu berdua misalnya, jadi yang satu kan sibuk, misalnya kan yang satu yang hektik balas. Sekarang karena cuma satu, petugas pelayanannya yang jaga loket juga yang balas call center, yang belum dia ini. Tiba-tiba yang Mas Paden kan yang OSR dia harus jaga loket, tiba-tiba juga dapat tugas pendampingan di pasar misalnya, yang nggak kebalas lagi call centernya gitu. Dan semua call center di sini baik Intan BCB, PBG, kemudian kalau ada kendala, maksudnya apa pengaduan? Iya. Nah, itu dia tadi hasil dokumentasi penelitian kami di Mall Pelayanan Publik. Terima kasih.